belajar, Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak hadir? Enggak ada? Enggak ada. Semua ada semua? Iya, bagus. Semuanya itu harus hadir karena kehadiran itu juga diperlukan untuk nanti kalian naik kelas. Oke, hari ini tanggal 30 salah. Iya, ibunya lupa. Nampak kali nggak pengen jalan waktunya. Tanggal 1 bulan 12 2021. Iya, hari ini kita akan belajar di tema 2. Tapi sebelum kita masuk belajar, Ibu punya nyanyian atau tepukan lagi tuh? Yang tepuk jari 1, tahu semua? Tahu. Coba kita nyanyikan dulu sebelum kita belajar, kita nyanyikan supaya tambah semangat lagi. 1, 2, 3, ya. Tepuk jari 1, lutut. Tepuk jari 2, wawat. Tepuk jari 3, gagak. Tepuk jari 4, makat. Tepuk jari 5, semangat. Bertepuk semua, tubuhnya rapi. Mari kita berdoa. Iya, sebelum belajar kita harus berdoa. Siapa mau pimpin doa? Oke, maju sini Fitri. Ayo, jangan ribut. Kita mau berdoa. Sebelum kita Belajar. belajar, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Oke, semuanya. Fikri, nggak boleh gitu. Ya Bu, ya. Semuanya sudah semangat dan kita sudah awali dengan doa. Berarti sudah siap untuk belajar. Lihat bukunya. Hari ini kita belajar di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 1. Ya, di mana pada pembelajaran 1 ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia dan IPA. Ya, di mana di bahasa Indonesia kita belajar di KD 34, yaitu menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau itu disebut apa? 5W tambah 1W 1H. 5W tambah 1H. Iya. Selanjutnya di IPA kita belajar di KD 33.3, yaitu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Iya, pada pembelajaran yang lalu pasti anak-anak ibu sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup tentu ada juga yang menyesuaikan dengan lingkungannya. Apa itu? Nanti kita pelajari. Nah, selanjutnya di bahasa Indonesia informasi penting dari buku sejarah, berarti kita akan menggali informasi penting melalui peta pikiran. Oke, dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah membaca buku teks, siswa dapat menganalisis informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Lalu nanti setelah membaca dan berdiskusi, anak-anak ibu semua akan mampu menunjukkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan penggunaan kosakata, baku, dan kalimat efektif. Lalu yang ketiga, setelah melakukan pengamatan, ini masuk ke IPA, kita akan mengetahui atau menganalisis cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan benar. Baru yang terakhir, nanti kita akan mempresentasikan hasil pengamatan kita tentang hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke, kita masuk yang pertama, bahasa Indonesia. Coba lihat bukunya. Ya, yang coba perhatikan dulu bukunya. Yang setelah warna hijau yang di bukunya,
setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal berapa Indonesia merdeka? 1945. Setelah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya Indonesia itu sudah merdeka. Seharusnya Indonesia itu sudah merdeka, sudah terbebas dari bentuk penjajahan atau penindasan. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Kenapa? Karena kita masih harus mempertahankan ataupun berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seperti pada teks kita yang halaman 44, coba baca Fadil. Ya, kuat suaranya ya nak. Setelah proklamasi merdeka Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Itu dia. Walaupun sudah merdeka, ternyata kita belum tentu langsung bebas merdeka begitu saja. Tetapi kita masih harus mempertahankan kemerdekaan. Kenapa seperti itu? Ada lanjutannya di teks yang judulnya Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Coba Raja baca dulu. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai tahun 1950 telah menjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Iya, ternyata setelah Indonesia merdeka, bangsa Belanda dan Inggris masih datang ke Indonesia. Makanya kalau kalian baca buku sejarah, setelah kemerdekaan Indonesia juga masih ada pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh pahlawan kita, yaitu untuk mengusir para penjajah. Itu dapat kita lihat salah satu pertempuran yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir Belanda adalah pertempuran Surabaya. Ini dia pada teks halaman 45. Pertempuran Surabaya. Nah, pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, ternyata tentara sekutu atau penjajah datang ke Indonesia. Tepatnya saat itu datang ke Surabaya. Maka pada tanggal 27 sampai 30 Oktober tahun 1945, terjadilah pertempuran senjata antara pemuda bangsa Indonesia dengan pasukan Inggris. Ya, saat itu pasukan Inggris dipimpin oleh siapa? Brigadir Jenderal Malabili. Siapa namanya? Brigadir Jenderal Malabili. Ya, namun dengan segala perjuangan, pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum. Apa isinya? Coba baca. Semua pimpinan, coba baca Cahaya. Semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang harus ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Iya, orang itu tetap menginginkan supaya kita menyerah. Dengan cara apa tadi?
semua orang Indonesia atau pemimpin orang Indonesia yang membawa senjata harus meletakkan senjatanya di tempat yang mereka tentukan. Artinya apa? Supaya mereka juga lebih gampang menyerang bangsa Indonesia. Namun apa yang terjadi? Indonesia menolak ultimatumnya. Pada tanggal 10 November terjadi pertempuran. Inilah puncaknya. Tadi kan dari tanggal 27 sampai tanggal 30. Nah, inilah puncaknya. Mereka melakukan pertempuran menggebur Surabaya. Saat itu di Surabaya dari darat, laut, udara semua dilakukan perjuangan oleh bangsa Indonesia supaya melawan penjajah. Maka dari itulah terjadilah 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ya, karena pada saat di Surabaya inilah puncak-puncaknya mereka mengusir Inggris. Nah, tadi dari teks kita sudah belajar isi teks pertempuran Surabaya. Oke, sekarang kita akan membuat peta pikirannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Maka kita harus memperhatikan kalimat efektif. Ada yang tahu kalimat efektif itu apa? Nggak tahu? Kalimat efektif itu adalah, coba baca semuanya. Kalimat yang mengandung menulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur respon. Iya, kalimat efektif itu adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara, penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Tahu SPOK itu apa? Hah? SPOK itu adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, apa tadi? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sekali lagi, apa SPOK? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Iya, itulah dia. Ciri-ciri kalimat efektif itu apa? Yang pertama, pasti memiliki unsur penting atau pokok, yaitu tadi harus ada subjeknya dan predikatnya. Subjek itu apa? Subjek itu orang yang melakukannya. Contoh kalimatnya seperti ini. Ibu memasak di dapur. Siapa subjeknya? Ibu. Predikatnya apa? Memasak. Di dapur itu apa? Keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Tadi kan gini. SPOK. Apa tadi nih? Subjek, baru predikat, objek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, contohnya gini tadi. Ibu memasak di dapur. Kalau kita buat nasinya biar nampak dia objeknya. Di dapur. Nah, ini dia terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini dia. Siapa subjeknya? Ibu. Predikatnya siapa? Memasak. Objeknya apa? Nasi. Baru keterangannya apa? Dapur. Ya, itulah dia namanya SPOK. Ya, jangan lupa. Jadi kalau ibu ganti siswa kelas 5 belajar IPS di SD 74. Siapa subjeknya? Ibu. Kalimatnya tadi siswa kelas 5 belajar IPS di SD 74. Siapa subjeknya? Siswa. Ya, subjeknya siswa kelas 5. Baru itu predikatnya apa? Belajar. Apa yang dipelajari? IPS. Itulah objeknya. Di SD 74 apanya? Keterangan tempat. Keterangan ini bisa tempat, bisa waktu, nggak selamanya harus tempat. Sama seperti ini contohnya. Yang ini ya. Ini yang ada kata tempatnya. Nah ini, pasukan Inggris menggempur Surabaya dan yang ada keterangan waktu. Nah ini, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Keterangan waktunya apa? Yaitu 17
1945. Ya, baru tadi kita lanjut ke sini. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Baru yang ketiga, memenuhi kaedah ejaan yang berlaku. Contohnya seperti ini. Sering kali terjadi kalau membilangkan kadang berita pakai hadiah. Padahal sebenarnya, iya, kalau mana yang benar? Dia seperti ini atau seperti ini? Kalau contohnya dia mau nulis berita atau berita, mana yang benar? Yang atas apa yang bawah? Ini yang benar, ini yang salah. Itulah maksudnya gunakan ejaan yang benar. Jangan ditambah-tambahin, nanti marah yang menciptakan kata itu. Lanjut, menggunakan pilihan kata yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekarang kita masuk kepada penugasan, yaitu tentang membuat peta pikiran pada pertempuran Surabaya. Nah, ini Ibu kasih LKPD-nya, coba diperhatikan dan dikerjakan yang peta pikirannya. Ayo, coba diperhatikan dulu. Ini dikerjakan per kelompok, kan kalian sudah dibentuk kelompok. Maka dari itu, coba diperhatikan yang peta pikirannya itu. Kan tadi kita sudah belajar bahwasanya membuat peta pikiran itu menggunakan 5W tambah 1H. Yaitu apa tadi? Apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana, dan dan mengapa. Itulah peta pikirannya. Ayo, semuanya bisa membuatnya? Bisa, pasti semuanya bisa. Ayo, coba dikerjakan dulu itu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Iya, kerjakan di situ. Ayo. Udah tahu ini cari kata apa yang bisa kau buat dari sini, membuat peta pikiran tentang pertempuran Surabaya. Lalu ini siapa, bagaimana, ayo bantu kawannya. Itu kalau mengapa siapa kan bisa siapa, contohnya bisa dibuat siapa pimpinan dari pasukan Inggris, itu coba buat. Oke, bisa? Sudah siap dikerjakan? Sudah? Oke, tahan dulu, nanti kita membacakan hasilnya. Sekarang kita masuk ke pelajaran IPA. Iya. Coba perhatikan bukunya yang halaman 48. Yuk, semua buka bukunya halaman 48. Ayam, bebek. Iya, itu gambar apa? Ayam, bebek, ikan, cicak. Iya. Ayam, bebek, ikan, cicak. Sebelum masuk ke situ, kita ini semua adalah ciptaan Allah. Ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu menciptakan kita beraneka ragam. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Manusia ada yang perempuan, ada yang laki-laki, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang rambutnya putih, ada yang keriting, ada yang semuanya itu punya keunikan dan keanekaragaman. Nah, seperti si Kairul, ya, Ihsan dengan si Adam. Armansyah, lupa Ibu. Kan nggak sama kan? Ya, ada bedanya. Apa bedanya? Tengok, model rambutnya aja berbeda, ya kan? Tinggi badannya juga berbeda. Warna kulitnya berbeda. Dan kalau cahaya dengan si Kairul sama si Ihsan kan berbeda juga kan? Cahaya perempuan,
Atau oksigen. Nah itu semua hewan itu punya ciri-ciri khususnya. Dia sama-sama hewan ya kan, tetapi dia punya ciri-ciri khusus. Tadi salah satunya ikan dengan ayam. Ayam nggak bisa kita hidupkan di air. Kalau kita hidupkan di air pasti dia menggelap mati. Begitu juga ikan tidak bisa kita hidupkan di darat, tetapi dia harus hidup di air. Iya. Dari keempat binatang ini, ada nggak di sekitaran kita? Banyak ya kan? Di rumahnya juga pasti banyak ikan-ikan, banyak ayam. Atau di sini ada yang ternak ayam? Siapa di rumahnya banyak ayam? Fadil banyak ayamnya? Iya. Makanannya pun juga berbeda kan? Iya. Makanan ayam dengan cicak beda. Ayam bisa makan nasi, jagung. Kalau cicak bisa nggak kita kasih makan nasi? Tapi apa yang makan cicak? Jamu atau serangga kecil. Iya, itu dia mempunyai ciri-ciri khusus dan ciri-ciri habitat. Ciri-ciri khususnya itu seperti tadi, kalau ikan mempunyai sirip, mempunyai insang yang di dalamnya itu yang merah-merah, tahu kan? Tahu. Ya. Kalau ayam punya apa? Punya sayap. Ya, sayap atau bulu. Ya, kakinya 2. Punya jenggot. Punya ini apa? Itu dia. Dia. Jadi bisa kita isikan di ayam. Ciri-ciri hewannya apa tadi? Kakinya 2, punya bulu, punya jenggot. Iya. Baru ciri-ciri habitatnya apa? Dia tinggalnya di darat. Baru kalau ikan, ciri-ciri hewannya apa? Punya sirip, punya insang, punya sisik, ya kan? Kalau di ayam ada sisik enggak? Ada. Di ayam itu yang ada bulu. Baru ciri-ciri habitatnya apa? Tinggal di air. Begitu juga dengan cecak, ya kan? Cecak ciri-cirinya kakinya 4, tetapi yang bisa di kakinya ini punya sesuatu yang membuat dia bisa menempel di dinding. Baru dia punya lidah yang panjang. Pernah nggak dia melihat dia mengeluarkan lidah? Pernah. Ya, kalau dia mau menangkap serangga ini dia mengeluarkan lidahnya panjang untuk menangkap serangga-serangganya. Terus dia punya kebiasaannya itu apa? Kalau kita dekati, dia mau memutuskan ekor. Pernah tahu nggak? Iya. Dia nggak mati kan? Enggak. Tapi memang itulah ciri-ciri cecak. Dia kalau didekati oleh seseorang atau siapapun yang dianggap dia sebagai musuhnya, dia akan melepaskan ekor. Ya, maksud dia itu supaya kita mengira dia sudah mati, padahal supaya dia bisa melarikan diri. Iya, begitu juga dengan bebek. Bebek apa? Dia punya selaput. Kan kaki bebek itu di sini ada Macam kain. Iya kan? Enggak, kalau ayam kan cuma seperti ini, bertiga. Kalau bebek ada di sini dia. Itu apa gunanya? Supaya dia bisa berenang di air. Kan? Kalau dia seperti ini aja, nggak ada di sini. Mana bisa? Tapi karena ada selaputnya, dia bisa berenang di air. Lalu dia juga bisa hidup di darat. Ciri-ciri bebek apa? Hampir mirip seperti ayam. Kakinya 2, tetapi mempunyai selaput. Baru mempunyai bulu. Ya, bukan sisik ya, tetapi ya, mulutnya agak panjang ke depan, mempunyai paru. Itu namanya paru. Oke, berarti semuanya udah tahu, sudah mengerti tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya. Sekarang Ibu mau kasih lagi untuk tugas kelompoknya. Coba dikerjakan. Ini kalian kerjakan sesuai dengan hewan yang ada di lingkungan rumahmu. Apa hewan yang ada di lingkungan rumah? Ayam. Selain ayam, ada kan ayam? Oh, ada angsa. Kambing. Harimau ada nggak? Ya, jangan dibuat karena harimau nggak ada. Biawak. Oke, tapi ini kan Ibu mintanya hanya 3. Coba kalian buat kelompoknya, pasti akan berbeda, nggak mungkin sama.
menuliskan hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Baru ciri-cirinya sebutkan seperti yang ibu bilang tadi. Kalau ciri-ciri kucing itu berarti ada yang pada dirinya. Contoh seperti ikan tadi punya sisi, punya sirip, punya isa. Nah, ciri habitatnya apa? Tinggalnya di mana? Di air atau di darat? Bisa? Bisa, Bu. Ayo coba dikerjakan. Ya, kelinci, kucing, boleh. Kelinci juga ada kan? Kelinci juga ada. Baru apa lagi? Empat. Ya. Ada tanduknya dikit nggak ya? Ada. Ya, coba buat. Iya, coba tulis. Gampang kan? Gampang lah, pasti semuanya paham deh. Coba dikerjakan. Kucing punya bulu-bulunya yang halus. Baru dia punya kumis. Dia kan ada kumisnya. Ya kan? Punya empat, punya ekor. Baru dia suka makan apa? Suka makan ikan. Ciri habitatnya tinggal di mana dia? Iya, kucing tinggalnya di darat. Burung juga bisa ya. Pasti kan burung ada di sekitar rumahnya kan? Biar nanti ciri-ciri habitatnya tinggalnya di darat. Ya coba bisa? Hidup di darat. Baru sama-sama. Kambing. Baru kambing. Yo. Burung tinggalnya di udara. Burung itu tinggalnya di udara. Udah siap? Aku juga boleh loh kata atau pojokan. Kan pasti itu ada di semuanya. Udah siap? Oke, sabar. Tunggu situ. Hewan nggak pernah kebalik, nggak hidup. Tahu aku kan? Udah. Sudah dulu Fikri. Kawannya siap. Oke. Di udara. Burung itu selainnya itu tinggalnya di udara. Namanya kalian udah siap? Satu lagi? Udah Bu? Ya. Oke, karena semua udah siap. Tadi kan Ibu sudah kasih 2 LKPD. Yang pertama tentang bahasa Indonesia dan tentang IPA. Sudah dikerjakan dua-dua? Oke, dengarkan Ibu. Duduk yang bagus dulu. Oke, duduk yang bagus. Dengarkan Ibu. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Sudah? Berarti utusannya 2 orang 1 kelompok. Siapa yang mau maju membacakan hasilnya ke depan? Ayo pilih 2 orang yang mau maju. 1 perempuan, 1 laki-laki. Oh, sabar dulu aku. Nggak apa-apa, siapa aja boleh kan, tinggal baca, boleh jawab kan? Ayo. Nah, kamu 1, kau 1 kan? Mau ya, ayo baca. Cuma baca aja. Udah apa-apa, baca.
Udah lah nak. Yang dibaca, dari aku kasih tahu. Yang bahasa Indonesia yang dibaca ini peta pikiran kalian yang di tengah warna biru yang sudah kalian buat. Baru yang ini tentang hewan tadi, ciri-ciri khususnya dan ciri-ciri habitat. Dimulai dari kelompok 1. Ayo, siapa kelompok 1? Sini, maju. Yang lain dengarkan. Sini, berdiri di sini. Nah, sudah. Sini ada depan. Ada depan. Dengar, kawan-kawannya maju ke depan. Kita semua harus mendengarkan. Ya nak, supaya nanti pas maju, dengar dari Bu ajarin. Supaya maju, semua juga mendengarkan. Oke? Kita belajar. Seperti inilah namanya presentasi. Oke, ayo ngomong gini, satu orang ngomongnya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Ayo Naku. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Membacakan. Ya, yang pertama kali dibaca yang bahasa Indonesia. Ayo dengarkan ya semuanya. Iya. Apa yang diceritakan? Cara bacanya gini. Peta pikiran berikut. Istilah peta pikiran berikut. Buat suaranya. Istilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Apa yang Gini, apa? Yang pertama apa? Lalu baca. Apa yang diceritakan pada teks tersebut? Mengapa Inggris mengeluarkan ultimatum? Siapa pimpinan pasukan Inggris? Bagaimana cara pasukan Indonesia melawan pasukan Inggris? Kapan terjadi pertempuran Surabaya? Di mana terjadinya pertempuran pada 10 November? Oke, sekarang yang IPA-nya. Ayo, yang IPA-nya baca ininya, ciri-ciri khusus hewan gitu. Ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya terdapat pada dari ini. Biawak, kakinya 4, badannya bisa memanjang, memiliki Ini yang baca. hidup di darat, ada memiliki sayap, memiliki kaki 2, mempunyai gengger, hidup di darat, kucing, memiliki bulu yang lembut, mempunyai ekor pemberontak. Iya. Oke, tepuk tangan, beri tepuk tangan pada kelompok 1. Silakan duduk. Terima kasih kepada kelompok 1. Bagus sekali. Sekarang kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju. Siapa yang baca? Ayo sini. Ayo, tidak boleh lagi. Ya, yuk baca. Ada nggak apa-apa. Kami kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Kami kelompok 2 akan membacakan diskusi kami. Apa yang diceritakan pada teks tersebut? Mengapa? Ayo dengarkan temannya. Inggris mengeluarkan ultimatum. Siapa pemimpin pasukan Inggris? Bagaimana cara pasukan Indonesia melawan pasukan Inggris? Kapan terjadi pertempuran? Aja. Di mana terjadi pertempuran pada tanggal 10 November? Iya, selanjutnya yang IPA. Hewan, kucing mempunyai 4 kaki, hidup di darat, mempunyai kumis. Burung mempunyai sayap, mempunyai 2 kaki, mempunyai bulu, hidup di udara. Ikan mempunyai sisik, mempunyai ekor, mempunyai sirip, hidup di air. Iya, terima kasih kepada kelompok. Ayo selanjutnya terakhir kelompok 3. Ayo, siapa? Wes coba. Kelompok 3. Nah, Kami dari kelompok 3 membacakan diskusi kami. iya, yang mana dulu? Yang pertama apa? Apa yang diceritakan pada teks tersebut? 2. Mengapa
pasukan Inggris. 4. Bagaimana cara pasukan Indonesia melawan pasukan Inggris? 5. Kapan terjadi pertempuran Surabaya? 6. Di mana terjadinya pertempuran pada tanggal 10 November? Iya, sekarang yang IPA-nya ayo baca. Fadil. Nomor 1. Hewan. Mempunyai kaki 4. Mempunyai Mempunyai tanduk yang panjang. Hidup. Fikri. Angka. Mempunyai Paru. Panjang. Mempunyai daerah panjang. Cenderungnya berlurus. ya, hidup di di darat. dan juga bisa di air. Burung. Mempunyai cakar. Mempunyai sayap. Mempunyai bulu. Hidup di Oke, terima kasih kelompok 3, tepuk tangan. Terima kasih kepada 3 kelompok. Hasil presentasinya bagus. Semuanya sudah mengerti, sudah tahu apa itu peta pikiran, sudah tahu apa itu ciri-ciri habitat dan ciri-ciri khusus pada hewan. Nah, sekarang sebelum kita tutup, Ibu mau tanya Fikri, apa pelajaran kita hari ini? Apa tadi? IPA dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini tentang apa? Membuat peta pikiran. Petanya tentang apa? Mengenai ciri-ciri khusus dan ciri-ciri habitat pada hewan. Berarti besok anak-anak ibu sudah tahu kalau lihat kambing, oh ini hidupnya di darat. Dia ngapain? Dia punya ini dan punya ini dan iya sudah tahu, mantap. Nah, sebagai tugas di rumah, ini ibu kasih tugas di rumah, nanti dikerjakan ya. Besok pertempuran besok pembelajaran selanjutnya dibawa kita periksa. Sudah? Oke, itu PR-nya di rumah, tolong dikerjakan dengan bagus. Tunggulah sebelumnya. Sebelum kita pulang, coba bukunya diberesin dulu. Dulu kami beresin yang dulu yang bagus. Kita akan sebelum berdoa. Sudah? Ayo, siapa mau pimpin doa? Ya, ayo, Cahaya. Ayo, semuanya duduk yang bagus. Yang bagus. Dengarkan temannya. Ya, sebelum kita pulang, berdoa dulu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa ya. Doa selesai. Ya, terima kasih saya, silakan duduk. Oke, baik. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada anak ibu sudah hadir dan jangan lupa dikerjakan tugas yang ibu kasih.